Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Suardi. Pada video kali ini, kita akan membahas terkait dengan pengantar pendidikan yang bisa dipelajari oleh setiap mahasiswa, baik mahasiswa yang ingin memperdalam ilmu tentang ilmu pendidikan maupun mahasiswa yang ingin sekedar mengetahui terkait dengan pendidikan. Pengantar pendidikan pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan berbagai suatu kelebihan dari berbagai negara berkembang dalam hal aspek pendidikan yang ada di belahan dunia supaya menjadi referensi kita dalam menjalani proses pendidikan. Yang pertama adalah Finlandia. Finlandia merupakan salah satu negara yang memiliki suatu aspek pendidikan yang paling bagus di antara negara-negara yang lain. Salah satu keunggulannya bisa kita lihat pada aspek siswanya, bahwa di Finlandia itu siswa hanya dianjurkan untuk belajar 4 jam per hari. Jadi untuk belajar siswa di sana itu agak lebih ringan dibandingkan negara-negara seperti negara kita, negara Indonesia, yang jam belajarnya kalau tidak salah hampir 6 jam. Kita mulai dari jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, 11, sampai jam 12, dan mulai lagi jam 1 sampai jam 2. Bahkan ada sampai sore. Dan yang kedua, bahwa di Finlandia itu saya masih sekolah itu adalah 7 tahun, berbeda dengan negara kita ya Indonesia, yaitu wajib belajarnya masuk ke sekolah dasar itu umur 6 tahun. Yang ketiga, bahwa di Finlandia itu hanya 1 kali tes, yaitu saat masuk di perguruan tinggi. Itu sangat berbeda dengan kita di Indonesia. Ketika kita mengingat kembali, sejak kita sekolah, kita itu dipenuhi dengan tes-tes. Mulai kita SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi, hidup kita penuh dengan tes. Mulai tes semester, ataupun final test, ataupun tes-tes yang lain. Sehingga kita ini lebih hebat dalam tes karena terlalu banyak tes. Atau mungkin itu kekurangan kita karena terlalu banyak tesnya. Yang keempat, bahwa tidak ada klasifikasi siswa. Jadi di Finlandia menurut hasil riset bahwa tidak ada klasifikasi siswa. Jadi semua siswa itu dianggap sama. Tidak ada seperti pembedaan antara siswa yang pintar dengan siswa yang bodoh. Yang pintar itu digabungkan dalam suatu ruangan untuk belajar sendiri, dan yang dianggap bodoh itu belajar dalam ruangan tersendiri. Kalau di sana semuanya dianggap sebagai siswa yang memiliki kelebihan. Yang kelima, 30% siswa di sana itu mendapatkan beasiswa. Jadi ada memang program pemerintahnya di sana untuk memprioritaskan siswa. Bagi siswa yang tidak mampu dan berprestasi itu mendapatkan beasiswa dalam menempuh pendidikan. Yang selanjutnya, 60% pelajar itu menikmati pendidikan sampai perguruan tinggi. Jadi ini agak bagus sekali, dari sekian populasi pelajar di sana, 60%-nya menurut hasil penelitian itu semuanya melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi. Wallahu alam, kalau misalkan Indonesia kita belum dapat datanya dari sekian pelajar berapa persen yang sampai ke perguruan tinggi. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat animo sekarang itu para pelajar itu mulai semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun di masa pandemi ini juga mengalami penurunan. Bahkan di semua perguruan tinggi mengalami kemerosotan dalam hal penerimaan mahasiswa baru. Yang selanjutnya adalah fasilitas sekolahnya memadai. Jadi saat memang fasilitasnya yang disediakan oleh sekolah itu sangat bagus sekali, sehingga fasilitas itu menunjang dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Anggaplah kita mau bandingkan dengan Indonesia, wah luar biasa sekali perbedaannya. Bahkan ada beberapa sekolah yang pernah saya amati di daerah-daerah pegunungan, itu fasilitasnya luar biasa kurang memadai. Bayangkan ketika misalkan sekolah SD hanya memiliki beberapa ruangan sekolah, bahkan tidak cukup 6.
6 ruangan, sehingga dalam satu ruangan itu dibagi menjadi 2 dan itu ditempati oleh 2 kelas, seperti misalkan antara kelas 1 dengan kelas 2, kelas 3 dan kelas 4 atau 5 dan 6. Yang selanjutnya 90% penduduknya adalah lulusan perguruan tinggi. Nah, ini hasil riset menunjukkan bahwa ternyata dari hasil riset yang diperoleh itu 93% penduduknya adalah lulusan perguruan tinggi. Luar biasa, berarti pendidikan di sana, orang tua di sana adalah orang-orang yang memiliki pendidikan yang bagus. Ketika orang tua memiliki pendidikan yang bagus, insya Allah akan selalu mendorong anaknya untuk melanjutkan juga di perguruan tinggi. Kalau kita coba lagi membandingkan dengan Indonesia, itu luar biasa ketika di pelosok-pelosok itu ya hampir mungkin 93%-nya dari satu kampung itu, yang 7%-nya adalah orang tua yang memiliki apalagi ya pendidikan sampai perguruan tinggi. Ya, sangat terbalik kalau tidak salah. Yang selanjutnya adalah 43% menurut hasil risetnya, siswa memilih sekolah kejuruan. Jadi yang menarik di sana bahwa kejuruan atau seperti kita di Indonesia seperti SMK itu adalah merupakan sekolah-sekolah favorit di sana karena hampir 43% dari seluruh total siswa yang ada di Finlandia itu lebih memilih sekolah jurusan karena sekolah jurusan dianggap merupakan sekolah yang mampu membekali dia dalam memberikan pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang diperlukan dalam dunia kerja. Itu ketika kita bandingkan misalkan dengan Indonesia, itu sangat berbanding terbalik ketika sekolah-sekolah kejuruan itu dianggap sebagai sekolah-sekolah yang anggaplah termarginalkan, yang jarang dipilih oleh siswa. Yang selanjutnya, di Finlandia, siswa diberikan suatu kebebasan untuk beristirahat itu kurang lebih 75 menit, jadi lebih 1 jam ya. Lebih 1 jam 15 menit. Itu ketika di sana bisa dipergunakan untuk istirahat dengan maksimal. Berbeda sekali ketika di Indonesia yang istirahatnya ya luar biasa. Kalau dulu saya masih ingat istirahat kita cuma waktu sekolah sampai 15 menit sampai 20 menit. Itu paling lama. Nah, masih terkait dengan Finlandia. Mengapa Finlandia itu hebat dalam hal pendidikan? Yang kedua, yang poin selanjutnya maksud saya adalah 2 jam per minggu guru mendapatkan pendidikan profesi. Jadi di sana bukan hanya siswa yang selalu dididik, namun juga gurunya yang dididik. Dididik dalam artian untuk mengembangkan profesinya supaya lebih profesional. Berbeda lah misalkan ketika kita bandingkan lagi dengan Indonesia, luar biasa. Ada guru kita bahkan bukan hanya untuk mendapatkan pendidikan profesi, bahkan mereka itu bukan lulusan dari perguruan tinggi. Dulu itu masih ada guru-guru yang tamatannya SMA. Yang selanjutnya adalah di sana itu rasio antara guru dan siswa. Rasio dalam artian bahwa perbandingan antara guru dan siswa yang diajar itu sangat rasio. Anggaplah kita bandingkan dengan Indonesia. Biasanya kita ada guru kita, mulai dia mengajar dalam satu kelas itu mengajar sampai 30 orang, mengajar sampai anggap 50 orang. Kita juga mahasiswa, bahkan saya pernah mengajar mahasiswa sampai 50 orang dalam satu kelas, itu tidak bagus. Dalam artian bahwa kita kekurangan tenaga pendidik. Rasio itu ketika apalagi jumlah siswa itu dan jumlah guru itu seimbang dalam artian rasio, bukan seimbang dalam artian banyak. Yang selanjutnya, biaya sekolah dibiayai oleh negara. Ini luar biasa, meskipun kita di Indonesia juga pendidikan anak itu merupakan tanggung jawab negara, namun seluruh biaya sekolah kalau di Indonesia meskipun ada beberapa daerah yang gratis, namun masih banyak orang-orang tua yang mengeluh terkait dengan biaya sekolah yang mahal. Karena ada beberapa memang sekolah yang tidak digratiskan oleh pemerintah karena dibangun oleh pihak swasta. Yang selanjutnya, kurikulumnya dia fleksibel. Jadi kurikulum di sana hanya semacam semacam acuan besar, sehingga tidak ada ketetapan bahwa guru harusnya mengajar seperti ini, medianya yang digunakan seperti ini. Kenapa dikatakan fleksibel? Karena guru yang
menentukan bagaimana caranya mengajar siswa itu, karena dia lebih tahu tentang karakteristik siswanya, karakteristik peserta didiknya, sehingga guru diberikan otonomi khusus oleh pemerintah, silahkan mengajar sesuai dengan keinginannya guru. Karena keinginan itu maksudnya adalah dia yang mengetahui bagaimana karakteristik siswanya, sehingga apapun cara mengajarnya dianggap suatu hal yang benar. Dan yang selanjutnya, di sana gurunya itu minimal magister. Magister itu strata 2 ya, S2. Itu luar biasa kalau di sana siswanya mulai SD sampai SMA itu diajar oleh minimal magister. Jadi sana bahkan ada sekolah yang diajar bukan magister lagi, dia diajar oleh dokter dan diajar oleh profesor. Anggaplah kita bandingkan dengan Indonesia, kondisi Indonesia itu luar biasa ketika guru kita, meskipun sekarang sudah ada perbaikan bahwa ada beberapa guru yang disuruh lanjut S2 untuk mendapatkan gelar magister, memperdalam ilmunya. Namun secara umum guru kita di Indonesia itu hanya pada tataran lebih banyak adalah lulusan dari sarjana atau S1 ya, bukan magister. Karena magister itu kalau di Indonesia itu sudah diperuntukkan untuk perguruan tinggi. Ini di sana di Finlandia ternyata itu luar biasa, gurunya minimal magister. Yang selanjutnya ternyata di Finlandia 10% pendidiknya adalah lulusan terbaik universitas. Jadi di sana ada semacam kebiasaan dalam dunia pendidikan bahwa semua lulusan perguruan tinggi, alumninya yang terbaik itulah yang diangkat menjadi suatu pendidik di sana, baik mengajar di tingkatan sekolah dasar, sekolah menengah, atau sekolah menengah atas, ataupun perguruan tinggi. Nah, itu mereka ambil itu adalah lulusan terbaiknya. Kenapa lulusan terbaik? Karena kalau lulusan terbaik, insya Allah memiliki kualitas terbaik juga. Ketika gurunya memiliki kualitas terbaik, maka insya Allah menghasilkan lulusan yang terbaik juga. Anggaplah kita bandingkan kembali dengan negara kita. Alhamdulillah negara kita itu perlu melakukan perbaikan dalam hal penerimaan tenaga pendidik. Karena masih ada beberapa kasus yang kita temui di lapangan. Misalkan penerimaan guru, ada sebelum-sebelumnya itu yang melalui jalur-jalur yang tidak sesuai dengan apalagi ya, prosedur penerimaan. Sehingga yang diterima itu bukanlah guru-guru yang terbaik, tapi guru-guru yang mungkin memiliki suatu kedekatan, memiliki suatu apalagi ya, modal-modal ekonomi yang dijadikan sebagai alat untuk meluluskan dia menjadi pendidik. Meskipun sekarang itu agak bagus karena misalkan penerimaan guru itu sudah mulai mengikis hal-hal yang seperti itu, sehingga betul-betul yang lulus misalkan menjadi guru PNS sekarang ini betul-betul yang memiliki kualitas yang terbaik. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa ditingkatkan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Yang selanjutnya ternyata pekerjaan guru adalah pekerjaan bergengsi. Jadi di sana, di Finlandia, gurunya di sana merasa memiliki suatu prestise, memiliki suatu kebanggaan ketika profesinya adalah suatu guru. Jadi mereka bangga mengatakan bahwa saya ini adalah guru. Berbedalah dengan kita di Indonesia, bahkan ada guru yang mengatakan apa pekerjaannya, bahkan mengatakan saya guru ji. Apalagi ketika gurunya anggaplah belum apalagi terangkat jadi PNS, maka dengan kata-kata merendahkan diri seperti mengatakan bahwa guru swasta ji. Itu kan menandakan bahwa pekerjaan guru di Indonesia dianggap masih pekerjaan yang bukan pekerjaan yang bergengsi. Sehingga memang perlu suatu perbaikan dalam hal pekerjaan. Kita mengangkat pekerjaan guru sebagai guru pekerjaan yang terbaik atau pekerjaan yang bergengsi. Yang selanjutnya 93% penduduknya adalah lulusan perguruan tinggi. Sudah ya, lulusan perguruan tinggi. Oke. Yang selanjutnya adalah gaji yang sangat tinggi. Gaji yang sangat tinggi. Jadi di sana meskipun beberapa informasi kita peroleh belum terlalu jelas berapa gaji yang didapatkan oleh guru yang di sana. Tetapi di hasil penelitian menunjukkan bahwa
kemungkinan setiap sekolah mungkin agak ada perbedaan sedikit terkait dengan di sana di Finlandia, maka gaji guru di sana itu sangat tinggi. Berbeda lah dengan kita, anggaplah negara kita kembali, negara Indonesia, karena kita ini orang Indonesia, gaji guru di Indonesia itu masih sangat rendah dibandingkan gaji guru di antara belahan dunia. Ada misalkan di beberapa negara di luar, itu gaji guru itu bisa sampai puluhan juta, 20 sampai 30 juta. Nah, sedangkan kita di Indonesia jangankan sampai puluhan juta, itu di bawahnya 5 juta, bahkan gaji PNS yang baru itu ya masih di bawah 10 juta, bahkan ada di bawahnya 5 juta, apalagi ketika gurunya bukan guru PNS, pasti gajinya di bawah itu. Beberapa kasus kita peroleh bahwa di berita-berita kita lihat bahwa ada ternyata guru yang gajinya sampai 200 sampai 300 ribu per bulan yang diberikan oleh sekolah, karena guru tersebut adalah guru yang belum PNS. Yang selanjutnya bahwa siswa suka ilmu pengetahuan dan membaca. Jadi ini unik juga ketika negara kita ini, negara Indonesia, itu banyak siswa itu tidak gemar membaca. Kalau justru di sana di Finlandia, siswa-siswanya suka dengan ilmu pengetahuan, suka dengan membaca. Karena membaca itu adalah merupakan salah satu sumber manusia memperoleh suatu pengetahuan. Nah, ketika membaca selalu dilakukan, gemar membaca selalu dilakukan, insya Allah setiap siswa memiliki pengetahuan yang bagus. Nah, jangan mengatakan siswa, mahasiswa juga sekarang ini mengalami kemerosotan dalam hal membaca. Apalagi literasi dalam hal membaca buku-buku yang cetak. Meskipun sekarang ada kecenderungan peserta didik maupun mahasiswa itu membacanya bukan lagi membaca manual tetapi membaca digital, membaca literasi digital, maksud saya literasi teknologi ataupun literasi yang lain. Itu sangat bagus untuk ditingkatkan. Nah, kita beralih ke Finlandia, kita masuk ke Jepang. Jepang ini merupakan salah satu juga negara yang memiliki pendidikan yang bagus. Apa keutamanya? Di sana di Jepang ternyata lebih mengutamakan sikap dibandingkan pengetahuan. Sikap ini seperti di Indonesia, sikap itu kan bisa dibahasakan sebagai sama dengan akhlak, sama dengan moral, sama dengan karakter. Jadi sana ketika dibandingkan antara pengetahuan dan sikap, di pendidikan negara Jepang itu lebih mengutamakan sikap, karena sikap itu dianggap sesuatu yang penting dibandingkan suatu pengetahuan. Karena pengetahuan yang tanpa dibarengi dengan sikap, maka lahirlah orang-orang yang memiliki intelektual yang bagus dan memiliki kepribadian yang buruk. Yang kedua, ternyata siswa atau mahasiswa di sana diwajibkan menjaga kebersihan sekolah ataupun kampus. Jadi makanya di Jepang itu luar biasa kebersihannya, hampir tidak kita melihat bahwa di sana itu di pinggir jalan misalkan banyak sampah-sampah berserakan. Berbeda ketika mungkin di beberapa sekolah, di beberapa universitas, itu ternyata banyak kita temukan sampah-sampah yang berserakan, dan siapa pelakunya? Bukan hanya misalkan siswanya, bukan hanya mahasiswanya, tapi mungkin juga gurunya dan dosennya sebagai pelaku dalam hal apalagi yang membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, bahwa sekolah di Jepang menyediakan makan untuk siswa. Jadi luar biasa ketika sekolah menyediakan makanan untuk siswa. Jadi siswa tidak perlu lagi untuk jajan kemana-mana atau mungkin merasa lapar. Coba kita bayangkan ketika kita sekolah, kita belajar, dan pada saat perut dalam keadaan kosong, itu menurut saya logika tanpa logistik itu jadinya tidak logis. Jadi ketika kita belajar namun perut dalam keadaan kosong, maka segala sesuatunya kan tidak masuk di kepala. Sehingga di sana difasilitasi untuk menyediakan makanan untuk siswa. Dan uniknya lagi, mereka makan di dalam kelas, dalam suatu ruangan secara bersama-sama. Saya pikir itu merupakan suatu hal yang bagus untuk di samping membentuk suatu
proses pembelajaran yang bermakna dalam arti yang efektif, karena perut itu terisi, samping juga untuk membentuk suatu kebersamaan. Ya, di Jepang selanjutnya siswa banyak mengikuti les. Les ini digunakan untuk menambah keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh setiap siswa. Tentunya les yang diikuti itu disesuaikan dengan bakat dan minat seorang siswa. Yang selanjutnya, siswa laki-laki memakai seragam gaya militer dan perempuan gaya pelaut. Ini salah satu ciri khasnya orang Jepang. Kalau kita lihat film-film misalkan, bagi orang yang belum pernah ke sana, alhamdulillah saya juga belum pernah ke sana. Saya cuma membaca ceritanya, melihat. Bahwa ternyata memang ketika kita lihat bahwa di sana laki-lakinya memang ketika pergi sekolah itu memakai seragam yang seperti militer. Dan perempuannya bisa kita lihat ya seperti inilah yang di atas ini. Ini gayanya perempuan seragamnya ini seperti gaya pelaut. Mengapa seperti itu ya? Nanti kita bahas lebih jauh lagi. Yang selanjutnya adalah kehadiran siswa. Itu ternyata menurut hasil penelitian, salah satu hasil penelitian, itu 99,99%. Ini luar biasa. 0,1% itu ketidakhadiran siswa yang ada di sana. Jadi mereka memang rajin pergi sekolah. Anggaplah mau dibedakan dengan kita semua, ya mungkin yang mendengarkan video saya ini, melihat video saya ini mungkin pernah merupakan pelaku orang-orang yang suka bolos. Termasuk saya pribadi juga pernah bolos, dan bukan lagi pernah ya, sering. Nah, ternyata berbeda di sana, ternyata kehadiran siswa luar biasa, hampir 100% dari semua siswa. Uniknya lagi bahwa 91% siswanya itu fokus dalam belajar. Fokus dalam artian mengikuti proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru di dalam kelas. Jadi mengikuti mulai dari awal sampai terakhir, selesai proses pembelajaran dengan baik. Nah, berbedalah dengan kita, bahkan ketika kita apalagi fenomena ketika dalam proses pembelajaran, siswa banyak yang lari-lari keluar masuk, ada yang ceritanya tidur, ada yang ganggu temannya. Itu semua kita peroleh di Indonesia kita ini. Mudah-mudahan tidak seperti itu lagi ke depannya. Amin. Yang selanjutnya, ujian masuk universitas. Jadi mereka hanya memberikan ujian kepada siswanya, kepada siswa yang masuk universitas. Jadi ujian juga di sekolah mulai dihilangkan. Yang selanjutnya, yang terakhir, masa kuliah dianggap masa yang terbaik. Ini luar biasa. Kalau kita di Indonesia kayaknya masa kuliah terbaik itu adalah masa di SMA ya. Kalau di sana ternyata pelajarnya di sana menganggap masa kuliah itu adalah masa yang terbaik. Sehingga betul-betul ketika mahasiswa Jepang menempuh pendidikan di universitas, betul-betul dia menikmati proses itu dan betul-betul belajar menempuh proses pendidikan di perguruan tinggi. Karena dianggap itu adalah merupakan suatu masa yang terbaik dalam kehidupannya. Oke, itu untuk Jepang. Sekarang kita masuk pada Korea Selatan. Nah, Korea Selatan ini ya 11-12 dengan Jepang ya. Mukanya ya maksud saya. Ini maksud saya pendidikan ya. Ternyata di sana pendidikan itu ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Jadi di Korea Selatan itu pendidikan tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga, tetapi pendidikan di sana betul-betul itu ditanggung oleh pemerintah, bukan hanya mulai dari penyediaan fasilitas sekolah, tetapi semuanya terkait dengan biaya pendidikannya. Itu luar biasa. Kita pindah saja ke Jepang, ke Korea Selatan kalau begitu. Pendidikan di sana yang kedua ternyata terbagi menjadi 3 dengan istilah mereka adalah pendidikan primer dan pendidikan sekunder dan pendidikan tinggi. Sebenarnya kalau di Indonesia juga sama dengan itu, karena pendidikan primer yang dia masuk di sana adalah taman kanak-kanak dan sekolah dasar ya maksud saya. Pendidikan primer, pendidikan sekunder yang dimasuk di sana adalah sekolah menengah pertama dan menengah atas. Ini juga ada di Indonesia. Pendidikan tinggi yang dimaksud ini adalah universitas atau kampus. Namun yang bagus adalah di sana itu
di sebuah jenjang pendidikan ini, mulai pendidikan primer, pendidikan sekunder, itu ditambah dengan kursus-kursus untuk memperkuat keterampilan dari siswa. Nah, yang selanjutnya adalah proses pembelajaran yang digunakan itu memanfaatkan teknologi, sehingga betul-betul proses pembelajaran di sana itu nuansa teknologinya muncul karena semua menggunakan IT dalam proses pembelajaran. Bisa kita lihat di sini di gambar ini, bahkan ini anak sekolah dasar ini sementara sekolah ini sudah menggunakan media teknologi dalam proses pembelajaran. Inilah berbeda sekali ketika kita mungkin bandingkan dengan negara kita Indonesia. Anggaplah ketika saya mengajar mahasiswa, mesti ada mahasiswa yang sampai saat sekarang ini saya masih menemui bahwa ada mahasiswa yang belum memiliki laptop. Kita tidak berbicara terkait dengan kondisi ekonominya, tetapi seharusnya di era sekarang ini kalau tentara mahasiswa harusnya punya laptop lah. Kalau menurut dosen saya dulu, itu mengatakan bahwa ketika ada mahasiswa sekarang ini belum memiliki laptop, maka kembalilah ke jalan yang benar. Maka dianggap bahwa mahasiswa yang tidak memiliki laptop itu kayaknya dia berada pada jalan yang sesat. Kayaknya sih begitu. Yang selanjutnya di Korea Selatan itu ternyata mereka gila pendidikan. Gila pendidikannya dalam artian bahwa tetap mereka masuk jam 8 pagi seperti kita di Indonesia, bahkan di Indonesia ada jam 7 lewat. Mereka masuk jam 8 pagi tetapi dia pulangnya sampai tengah malam. Jadi meskipun kita di Indonesia ini sampai sore, ternyata ada lebih hebat lagi. Ternyata mereka mulai dari pagi sampai tengah malam. Di sana sampai tengah malamnya apa yang dilakukan? Tapi untuk melakukan suatu proses pendidikan, untuk belajar. Luar biasa ya, sampai belajar sampai tengah malam. Nah, kita tinggalkan Korea Selatan, kita menuju kepada Singapura. Singapura ternyata memiliki pendidikan menjadi hal yang utama. Jadi di sana pendidikan itu menjadi hal yang utama, berbeda dengan aspek-aspek yang lain. Kita Indonesia, kalau kita bandingkan pendidikan dengan aspek ekonomi, maka aspek ekonomi dan politik dianggap segala sesuatu hal yang utama dibandingkan aspek pendidikan. Meskipun dari berbagai kasus misalkan anggaran pendidikan itu lumayan besar dibandingkan aspek yang lain, tetapi menurut hemat saya bahwa pendidikan misalkan terutama di Indonesia masih menjadi hal yang nomor berapa dibandingkan dengan aspek ekonomi dan politik. Kalau di sana di Singapura pendidikan itu menjadi hal yang utama. Yang kedua, di Singapura itu pendidikan dijadikan untuk membangun negara dan menjadi sumber pendapatan pemerintah. Jadi memang pada dasarnya pendidikan itu bisa membangun suatu negara karena ketika pendidikan maju maka negara itu juga akan maju. Namun di Singapura di samping itu juga pendidikan dijadikan sebagai sumber pendapatan, maka di sana itu dibangun beberapa sekolah yang menerima siswa-siswa dari luar negeri, luar negara mereka untuk belajar di sana. Tentunya ketika belajar di sana mereka menjadi suatu sumber pendapatan untuk negara. Dan yang terakhir ternyata ini kelanjutan dari yang tadi ini, untuk mendapatkan sumber pendapatan dari pendidikan, maka muncullah di Singapura itu adalah pendidikan internasional. Pendidikan internasional ini siswanya bukan hanya dari negara Singapura, tetapi berbagai negara-negara yang ada di dunia ini yang ingin menempuh pendidikan di Singapura karena mereka mencanangkan pendidikan internasional. Oke, yang selanjutnya kita beralih kepada Belanda. Jadi Belanda juga ada merupakan suatu keunggulan yang mereka miliki di samping negara-negara yang lain. Belanda ternyata memiliki standar pendidikan yang bertaraf internasional. Luar biasa, kalau sudah bertaraf internasional berarti kualitasnya juga adalah kualitas internasional. Kita di Indonesia ya pendidikan kita masih standar nasional. Kalaupun ada yang sudah berstandar internasional, biasanya itu hanya sekolah-sekolah tertentu dan biasanya hanya label saja. Yang selanjutnya adalah penjurusan siswa sejak sekolah dasar sesuai dengan bakat dan minat siswa. Dan ini menarik ketika kita sandingkan dengan negara kita Indonesia. Di sana itu siswanya sejak sekolah dasar sudah ada jurusannya, sudah ada kekhususan spesifikasinya.
Kenapa? Itu disesuaikan dengan apa lagi ya? Itu disesuaikan dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa. Karena ketika siswa, anggaplah, saya berikan contoh, ketika siswa memiliki misalkan bakatnya misalkan bola, maka siswa di sana sejak SD, SMP, SMA sampai masuk di perguruan tinggi itu diajari dia bermain bola saja. Nah, sehingga akan lahir suatu peserta didik atau siswa maupun mahasiswa yang memiliki bakat khusus dalam suatu bidang tertentu. Berbedalah kita misalkan ketika anggaplah kita membandingkan dengan Indonesia, kita di sini pendidikan kita itu penjurusan itu dimulai sejak kita sekolah SMA. Jadi mungkin ada yang biasa mulai dari apalagi ya, dari kelas 1, ada yang mulai dari kelas 2, bahkan ada yang mulai dari kelas 3. Itu baru dibentuk jurusan kita. Nah, kenapa sebelum-sebelumnya tidak dibentuk penjurusan ini, maka kita ini mahasiswa disuruh untuk mengetahui segala hal yang ada di dunia ini. Sebenarnya bagus juga karena kita memiliki suatu pengetahuan yang banyak. Anggaplah saya contoh pribadi. Saya terus terang dalam aspek aspek bahasa seperti bahasa Inggris, saya tidak punya kemampuan dalam hal itu. Memang saya tidak memiliki bakat, yang kedua saya tidak memiliki minat. Tetapi karena saya berada misalkan di Indonesia, maka sistem pendidikan di Indonesia mengatakan bahwa setiap siswa harus belajar misalkan mata pelajaran itu pada jenjang misalkan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Otomatis saya harus pelajari itu. Meskipun saya tidak memiliki bakat dan minat dalam hal itu. Sehingga saya menganggap bahwa diri saya ini seperti apa ya? Seperti burung yang diajar untuk menyelam ke dasar laut, atau seperti ikan diajar untuk terbang. Seperti itulah mungkin. Sebenarnya sisi baiknya itu bagus karena kita memiliki pengetahuan yang banyak. Tetapi di sisi lain kita memiliki pengetahuan juga yang dangkal. Nah, ketika penjurusan siswa sejak sekolah dasar, maka itu bagus karena sesuai dengan bakat dan minat siswa. Baru kemudian akan lahir siswa-siswa yang memiliki spesialisasi khusus. Yang selanjutnya adalah pendidikan dikontrol dan ditanggung jawab negara. Jadi sepenuhnya di sana pendidikannya itu tanggung jawab negara, sehingga kurang memberikan kewenangan kepada swasta untuk mengontrol aspek pendidikan. Kalau kita di Indonesia, ya pendidikan kita ini dikontrol oleh dua aspek, di samping negara juga dikontrol oleh swasta, karena ada beberapa sekolah swasta yang ceritanya sekolah yang dibangun oleh pihak swasta. Meskipun sebenarnya pihak swasta juga dikontrol juga oleh negara. Jadi meskipun sebenarnya dikontrolnya tidak langsung ya. Kita beralih kepada Kanada. Kanada memiliki suatu pendidikan teraman di dunia untuk belajar. Pendidikan teraman di dunia dalam artian di sana siswanya bisa belajar tanpa menghiraukan aspek-aspek yang bisa membahayakan dirinya. Aspek-aspek yang bisa membahayakan dirinya seperti misalkan yang terjadi misalkan di pendidikan kita adalah adanya kekerasan, adanya mungkin adanya pelecehan seksual terhadap siswa, adanya bullying, adanya mungkin pembunuhan, adanya perkelahian dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu fenomena yang membuat suatu proses pendidikan itu dalam keadaan yang tidak aman. Seperti ada bahasa misalkan pendidikan kita ini sedang gawat darurat. Itu kan gawat darurat salah satu indikatornya bahwa pendidikan itu tidak aman. Kalau di negara Kanada pendidikannya itu adalah pendidikan teraman di dunia untuk belajar. Luar biasa, kayaknya kita harus ke sana jalan-jalan. Yang kedua adalah kualitas mutu pendidikan itu sangat tinggi. Jadi kualitas mutu pendidikan itu bukan hanya dilihat bahwa kita anggaplah pendidikan itu menjalankan proses pendidikan. Namun mutu pendidikan itu dinilai bukan hanya inputnya, bukan hanya prosesnya, bukan hanya outputnya, namun outcome dari proses pendidikan itu juga yang harus dinilai. Sehingga harus dianggap bahwa mutu pendidikannya memiliki kualitas yang tinggi. Tapi kalau misalkan anggaplah suatu negara, suatu daerah memiliki inputnya kurang bagus, prosesnya juga tidak bagus, maka melahirkan
output yang tidak bagus, apalagi outcome-nya pasti juga tidak bagus. Yang ketiga, lulusan universitas itu diakui secara internasional. Jadi lulusannya di sana diakui dari semua negara. Ini luar biasa ketika diakui suatu. Setelah saya sudah selesai kuliah S1, belum tentu juga negara yang ada di dunia mengakui saya. Wah, ini lulusan yang memiliki apalagi kompetensi yang bagus. Yang selanjutnya adalah biaya pendidikannya terjangkau. Jadi meskipun di sana juga berbayar, namun pendidikannya itu biaya pendidikannya masih relatif murah dibandingkan negara-negara yang memberikan beban untuk warga negaranya dalam hal pembayaran. Nah, bagian terakhir negara yang harus kita bahas adalah negara Hong Kong. Alhamdulillah saya juga tidak pernah ke sana. Walaupun nggak ada yang pernah ke sana ya, mudah-mudahan saya juga pernah ke sana. Yang pertama adalah siswa dan mahasiswanya belajar sesuai dengan nilai-nilai sosial dan masyarakat. Jadi Hong Kong itu pendidikan yang menganut pendidikan ilmu sosial. Kenapa menganut pendidikan ilmu sosial? Karena siswa dan mahasiswa belajar menyesuaikan dengan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Nilai-nilai sosial yang mana kayak itu adalah semua hal-hal yang dianggap bagus oleh masyarakat itu sendiri, yang sesuai mungkin dengan nilai-nilai norma sosial atau mungkin sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga agak sulit kita menemukan bahwa di negara Hong Kong itu ada mahasiswa dan mahasiswa yang melanggar nilai-nilai sosial masyarakat. Yang kedua, mahasiswa belajar secara mandiri dan berusaha membiayai kuliahnya masing-masing. Belajar mandiri dalam artian karena dianggap mahasiswa di sana itu adalah mahasiswa yang memiliki suatu sudah memiliki suatu pengetahuan, memiliki suatu keterampilan untuk melakukan suatu pembelajaran secara mandiri. Sehingga di Hong Kong itu pendekatan pembelajarannya bukan lagi pendekatan pedagogi, itu adalah pendekatan andragogi. Dalam artian setiap individu seperti mahasiswa harusnya belajar secara mandiri. Karena meskipun sebenarnya tidak dibimbing atau tidak diajarkan oleh dosennya misalkan, sebenarnya mahasiswa itu mampu mempelajari sesuatu dengan mandiri. Dan yang paling bagusnya lagi di sana, mahasiswanya itu berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya biaya pendidikannya atau biaya kuliahnya ditanggung oleh masing-masing siswa. Nah, sehingga mungkin di sana, bukan lagi mungkin ya, di sana mahasiswanya itu di samping dia kuliah, dia juga berusaha untuk bekerja untuk menutupi biaya-biaya kuliahnya. Anggaplah kita bandingkan dengan kita semua, anggaplah saya pribadi, ketika saya S1 ya alhamdulillah bukan menggunakan biaya kuliah masing-masing, tetapi saya masih menggunakan biaya orang tua. Jadi kita masih tergantung pada orang tua. Dan mungkin juga Anda masih tergantung pada orang tua. SD masih tergantung orang tua. SMP tergantung orang tua, SMA masih tergantung orang tua, bahkan kuliah pun masih tergantung orang tua. Menelpon orang tua, Assalamualaikum, Bapak, Ibu, kenapa nak? Alhamdulillah Bu, baik-baik. Apa gerangan yang membuat anakku menelpon? Ya, karena anakmu ini rindu kiriman. Jadi terkadang memang banyak mahasiswa kita itu belum bisa terlepas dari ketergantungan terhadap orang tua. Kalau di Hong Kong, alhamdulillah mahasiswanya mereka berusaha untuk membiayai kuliahnya masing-masing. Yang terakhir, di Hong Kong itu memiliki etika yang baik dalam berkomunikasi. Jadi betul-betul ketika berkomunikasi, kita harus mengetahui bahwa siapa lawan bicara kita. Saya berikan satu contoh, ketika anggaplah mahasiswa ketika berkomunikasi dengan sesama mahasiswa, tentunya akan berbeda cara komunikasinya dengan berbeda ketika dia berkomunikasi dengan dosennya misalkan, atau berkomunikasi dengan masyarakat. Anggaplah contoh spesifiknya, ketika satu mahasiswa bertemu dengan mahasiswa yang lain dan mengatakan, "Hai bro." Jadi masalah ketika mengatakan "Hai bro", maka mungkin temannya juga mengatakan "Hai bro". Nah, tidak apa-apa.
Tetapi anggaplah mahasiswa ini ketemu dengan dosennya, maka ketika kata itu yang diucapkan, maka itu sudah tidak memiliki etika namanya. Ketemu dosennya langsung mengatakan, "Hai bro," itu kan tidak bagus sebenarnya. Atau lagi pulang ke kampungnya masing-masing, ketemu dengan orang tuanya baru turun dari mobil, "Hai bro," maka otomatis orang tua akan mengatakan, "Luar biasa anakku ini, luar biasa perilakunya tidak bagus atau etikanya tidak bagus." Baik, sampai di situ penjelasan saya terkait dengan pengantar pendidikan, terkait pendidikan terbaik di berbagai belahan dunia, ya, terutama negara-negara seperti Finlandia yang dianggap sebagai negara terbaik di samping negara-negara yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe, karena subscribe-nya itu kayaknya gratis, tidak perlu memerlukan biaya yang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.